Slide berikutnya adalah peperangan yang dilakukan oleh Napoleon. Perang Koalisi 1. 27 November 1792, Prancis menyerang Savoy dan Nice. Prancis membuka Sungai Scheldt di perbatasan Austria-Belanda sebagai alur pelayaran sehingga kota Antwerp menjadi saingan London. 1793 sampai 1797, Prancis terlibat dalam Perang Koalisi 1 menghadapi Inggris, Austria, Rusia, Spanyol, dan Belanda. Lokasi perang adalah di Italia dan Mesir. Pada tahun 1805, Inggris, Austria, dan Rusia membentuk koalisi untuk menghadapi Napoleon. Perang Koalisi 2. Tanggal 24 Desember 1798 dibentuk Koalisi 2 yang terdiri dari Rusia, Inggris, Rusia, dan Turki. Inggris berhasil menguasai wilayah Eropa, Jerman, dan Austria, dan lain-lain melalui perjanjian Lunéville pada 9 Februari 1801. Tanggal 27 Maret 1802, Koalisi Prancis menandatangani Treaty of Amiens. Setelah Treaty of Amiens, Napoleon berusaha untuk menguasai Inggris dan mempersiapkan pasukan di Selat Channel. Perang Koalisi 3. Pada tanggal 20 Oktober 1805, Napoleon berhasil mengalahkan Austria di Ulm dan menguasai Vienna pada November 1805. Pasukan Austria mendapat bantuan dari Rusia. Pada tanggal 2 Desember 1805, Napoleon berhadapan dengan Austria-Rusia di Austerlitz. Perang ini dikenal juga dengan Perang Tiga Kaisar, yaitu Napoleon, Prancis I dari Australia, dan Alexander I dari Rusia. Napoleon mengalahkan pasukan koalisi. Kemudian ditandatangani Treaty of Pressburg pada 26 Desember 1805. Austria dan koloninya diserahkan kepada Prancis. Perang Koalisi 4. Napoleon mendapat banyak kemenangan dan wilayah yang luas. Prusia, Swedia, Inggris, Rusia membentuk Koalisi 4 untuk menghadapi Napoleon. Pada tanggal 14 Oktober 1806, Napoleon mengalahkan Prusia dalam pertempuran di Jena dan menguasai Berlin. Prancis mengejar pergerakan pasukan Rusia melalui Polandia dan tanggal 6 Februari 1807 dalam pertempuran Eylau. 14 Juni 1807, Napoleon mengalahkan pasukan Rusia di Friedland. Tanggal 9 Juli 1807 ditandatangani Perjanjian Tilsit. Perang Koalisi 5. 1807 sampai 1811, Napoleon merupakan master di seluruh Eropa kecuali Inggris dan Rusia. Namun sejalan dengan naiknya Napoleon sebagai master, muncul nasionalisme di berbagai bidang. Di berbagai wilayah. Inggris konsisten menghadapi Prancis meski menghadapi Continental System. Kekalahan pertama Napoleon dialami dalam pertempuran di Wagram tanggal 5 sampai 6 Juli 1809. Serangan ke Rusia. Menlu Prancis, Herzog de Bassano memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Alasannya, Rusia tidak menaati Continental System. Napoleon mengalahkan Rusia di Borodino dan memasuki Moskow. Pada tanggal 14 September 1812, Rusia membakar kota Moskow. Pasukan Prancis menarik diri dari Moskow ke Jerman. Dalam perjalanan kembali, banyak pasukan yang mati. Tanggal 27 Agustus 1813, Napoleon dikalahkan oleh pasukan koalisi dalam pertempuran di Dresden. Pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 1813, terjadi pertempuran di Leipzig yang dikenal dengan The Battle of Nations. Prancis dikalahkan oleh koalisi Rusia, Inggris, Austria, Prusia, dan Swedia. Kemenangan ini merupakan pembebasan Jerman dari Prancis. Pada tanggal 31 Maret 1813, Paris berhasil dikuasai pasukan koalisi. Pada tanggal 11 April 1813, pasukan Napoleon menyerah tanpa syarat. Kemudian Napoleon dibuang ke Pulau Elba pada tanggal 4 Mei 1814 sampai dengan 26 Februari 1815. Louis ke-18 berkuasa di Prancis. 26 Februari 1815, Napoleon meloloskan diri dari Pulau Elba dan kembali ke Prancis. 1 Maret 1815, Napoleon kembali berkuasa di Prancis. Napoleon kemudian didukung oleh rakyat.
Tanggal 17 Maret 1815, Kongres Wina setuju untuk menghadapi 150.000 pasukan untuk menghadapi Napoleon. 14 Juni 1815, Napoleon menggerakkan pasukan ke perbatasan Prancis dan Belgia. 18 Juni, pasukan Napoleon dikalahkan oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Gebhard Leberecht von Blücher di Waterloo. 15 Juli 1815, Napoleon menyerah. 15 Oktober 1815, dibuang ke Saint Helena sampai meninggal. Inilah diorama dari Kongres Wina. Demikian slide kali ini. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa semuanya. Terima kasih.